Halo. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Materi kami tentang pemikiran Yunani. Perkenalkan, saya Yowas Sotomo Banua. Saya Naila Tawil. Saya Angelika Bengi. Jadi materi pemikiran Yunani ini terbagi atas dua, yaitu pemikiran Yunani kuno dan pemikiran Yunani klasik. Oke, baiklah. Tanpa perlu basa-basi, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pemikiran Yunani kuno. Let's go. Let's go. Oke, sekarang kita akan masuk pada pembahasan materi tentang pemikiran Yunani kuno dan klasik. Pada filsafat Yunani kuno, terdapat pemikiran-pemikiran dari filsuf, yaitu Thales, Anaximandros, Anaximenes, Parmenides, Zeno, Pythagoras, dan Heraklitus. Pada filsafat Yunani klasik juga terdapat pemikiran filsuf-filsuf, yaitu Aristoteles, Plato, dan Socrates. Dan terakhir, munculnya filsafat Helenistik yang bertanda berakhirnya periode Yunani klasik. Sekarang kita akan masuk pada filsafat Yunani kuno. Ilmu filsafat paling pertama lahir di Yunani dan juga merupakan periode yang sangat penting karena perubahan pola pikir manusia dari mitosentris menjadi logosentris. Pola pikir mitosentris yaitu pola pikir masyarakat yang sangat mengandalkan mitos untuk menjelaskan fenomena alam. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih filsafat itu muncul paling pertama di Yunani? Kenapa bukan di negara lain saja? Jawabannya, karena di negara Yunani tidak seperti di negara lain pada umumnya. Negara Yunani tidak ada kasta, sehingga orang-orang di sekitar sana merasa bebas melakukan apa yang mereka kehendaki. Juga, faktor-faktor yang mendukung menjadikan filsafat Yunani ini lahir, yaitu pertama, bangsa Yunani yang kaya akan mitos. Kedua, karya sastra Yunani yang dapat dianggap sebagai pendorong kelahiran filsafat Yunani. Ketiga, pengaruh ilmu pengetahuan yang berasal dari Babilonia. Sekarang kita akan masuk pada filsuf-filsuf yang berasal dari Miletos. Filsuf pertama adalah Thales. Pemikiran Thales ini adalah elemen dasar dari segala sesuatu adalah air. Thales disebut sebagai orang Yunani pertama yang mengembangkan tradisi kritis yang kemudian menjadikan karakter dan filsafat Yunani. Thales ini seseorang naturalis yang menekankan pentingnya menjelaskan alamiah dan meminimalisir penjelasan supranatural. Nah, bagi Thales, dunia merupakan sesuatu yang bisa dipahami dan dimengerti manusia. Menurut Thales, segala sesuatu yang ada di dunia ini terdiri dari substansi yang sifatnya alamiah dan dikendalikan oleh prinsip alamiah tersebut. Thales dulunya berusaha mencari substansi atau elemen dasar yang mengendalikan segala sesuatu yang ada di alam semesta. Ia kemudian menyimpulkan bahwa elemen dasar dari segala sesuatu adalah air. Kenapa Thales memilih air? Karena menurutnya air ada di mana-mana, bisa berubah ke dalam berbagai bentuk, dan menjadi kunci dari sebuah kehidupan. Apapun yang bermula dari air akan kembali menjadi air. Pandangan Thales tersebut dianggap sebagai upayanya dalam membangun teori mengenai alam. Pemikiran mengenai elemen dasar ini kemudian dilanjutkan oleh filsuf-filsuf berikutnya seperti Anaximandros dan Anaximenes. Filsuf kedua yang akan kita bahas adalah Anaximandros. Pemikiran Anaximandros ini adalah tu apeiron atau segala sesuatu yang bersifat ilahi, abadi dan tidak terubahkan. Anaximandros merupakan murid dari Thales. Namun, dia dijadikan terkenal justru karena mengkritik pandangan gurunya mengenai cairan sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Menurut Anaximandros, bila cairan merupakan prinsip dari segala sesuatu, maka seharusnya cairan terdapat di dalam segala sesuatu dan tidak benar lagi zat yang berlawanan dengannya. Namun, kenyataannya, cairan dan api saling berlawanan, sehingga cairan bukanlah zat yang benar di dalam segala sesuatu. Karena itu, Anaximandros berpendapat bahwa tidak mungkin mencari prinsip dasar tersebut dari zat yang empiris. Prinsip dasar itulah
harusnya ada pada suatu yang bertambah mendalam dan tidak bisa diamati oleh panca indera. Anaximandros menyebut bahwa prinsip dasar segala sesuatu adalah tu apeiron, yang artinya alam semesta adalah sesuatu yang tak terbatas. Pandangan Anaximandros mengenai makhluk hidup. Mengenai terjadinya makhluk hidup di bumi, Anaximandros berpendapat bahwa pada awalnya bumi diliputi cairan semata-mata. Karena itu, makhluk hidup pertama yang ada di bumi adalah manusia. Karena panas yang ada di sekitar bumi, ada laut yang mengelilingi dan menjadikan daratan. Disitulah mulai ada makhluk-makhluk lain yang naik ke daratan dan mulai mengembang di darat. Anaximandros berargumentasi bahwa tak mungkin manusia yang menjadi makhluk pertama yang hidup di darat karena bayi manusia membutuhkan asuhan orang lain pada fase awal kehidupannya. Karena itu, pastilah makhluk pertama yang naik ke darat adalah sejenis ikan yang beradaptasi di daratan dan akhirnya menjadi manusia. Manusia adalah suatu babak dalam dunia ini yang setelah dunia dan segala makhluk hidup yang ada, itu disebabkan tak mungkin manusia dapat hidup tanpa keadaan bahan makanannya. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil pada teori Anaximandros ini, Anaximandros tidak mematok salah satu unsur sumber pencipta benda, sebagaimana Thales yang mematok air sebagai sumber segalanya. Anaximandros lebih menegaskan keterkaitan antara unsur pembentuk benda seperti air, udara, dan lainnya. Sekarang kita masuk pada filsuf ketiga, yaitu Anaximenes. Pemikiran Anaximenes ini adalah asal mula dunia adalah udara, sebab udaralah yang meliputi seluruh alam dan dasar hidup manusia untuk bernafas. Menurut Anaximenes, udara adalah unsur atau substansi paling fundamental yang membentuk alam semesta beserta seluruh isinya. Ia mengkritisi pemikiran gurunya Thales. Ia berpendapat bahwa air yang menurut Thales adalah substansi fundamental baginya kurang tepat. Hal ini dikarenakan menurutnya adanya air sendiri muncul dari substansi yang lain, yakni dari udara. Menurutnya, udara ini kemudian memadat sehingga kemudian udara yang padat tersebut diperas sehingga terjadinya turunnya air hujan. Menurutnya, awan, hujan es, dan salju juga disebabkan oleh udara kental. Selain itu, ia juga beranggapan bahwa api juga berasal dari udara yang dijernihkan dan encer. Kemudian, tanah juga berasal dari udara yang dipadatkan dengan sangat keras. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu unsur yang diciptakan dari udara menurutnya dipengaruhi oleh proses pemadatan dan tingkat kepadatan udara itu sendiri. Kesimpulannya adalah Anaximenes memiliki anggapan bahwa yang menciptakan kehidupan di alam semesta adalah tanah, air, api, dan udara. Tetapi sumber dari semuanya adalah udara. Selanjutnya, filsafat Yunani kuno dari filsuf Elea. Di sini ada beberapa filsuf yang saya akan paparkan. Yang pertama yaitu Parmenides. Parmenides pemikirannya tentang yang ada. Parmenides tidak mendefinisikan apa yang dimaksud yang ada, namun menyebutkan sifat-sifatnya. Menurut Parmenides, yang ada itu bersifat meliputi segala sesuatu, tidak berpindah tempat, tidak berubah, dan tidak terhancurkan. Selain itu, yang ada itu juga tidak tergoyahkan dan tidak dapat disangkal. Menurut Parmenides, yang ada adalah kebenaran yang tidak mungkin disangkal. Bila ada yang menyangkalnya, maka ia akan jatuh pada kontradiksi. Hal itu dapat dijelaskan melalui pengandaian yang diberikan oleh Parmenides. Pertama, orang dapat mengatakan bahwa yang ada itu tidak ada. Kedua, orang dapat mengatakan bahwa yang ada dan yang tidak ada itu bersama-sama ada. Kedua pengandaian ini mustahil. Pengandaian pertama mustahil
Sebab yang tidak ada tidak dapat dipikirkan dan tidak dapat dibicarakan. Yang tidak ada tidak dapat dipikirkan dan dibicarakan. Pengandaian kedua merupakan pandangan dari Heraklitus. Pengandaian ini juga mustahil, sebab pengandaian kedua menerima pengandaian pertama, bahwa yang tidak ada itu ada. Padahal pengandaian pertama terbukti mustahil. Dengan demikian, kesimpulannya adalah yang tidak ada itu tidak ada, sehingga hanya yang ada yang dapat dikatakan ada. Untuk lebih memahami pemikiran dari Parmenides ini, dapat kita contohkan misalnya, seorang menyatakan Tuhan itu tidak ada. Di sini Tuhan yang eksistensinya ditolak orang itu sebenarnya ada. Maksudnya harus diterima sebagai dia yang ada. Hal ini disebabkan bila orang itu mengatakan Tuhan itu tidak ada, maka orang itu sudah terlebih dulu memikirkan suatu konsep tentang Tuhan. Berulah setelah itu, konsep Tuhan yang dipikirkan orang itu disanggah olehnya sendiri dengan menyatakan Tuhan itu tidak ada. Dengan demikian, Tuhan sebagai yang dipikirkan oleh orang itu ada, walaupun hanya di dalam pemikirannya sendiri. Sedangkan penolakan terhadap sesuatu pastilah mengandaikan bahwa sesuatu itu ada, sehingga yang tidak ada itu tidaklah mungkin. Oleh karena itu, yang ada itu selalu dapat dikatakan dan dipikirkan. Sebenarnya Parmenides menyamakan antara yang ada dengan pemikiran atau akal budi. Filsuf selanjutnya yaitu Zeno. Pemikirannya tentang paradoks. Di sini ada 4 paradoks yang saya akan paparkan. Yang pertama, paradoks dikotomi. Sebuah benda yang bergerak tidak akan pernah mencapai tujuan. Pertama-tama, benda harus menempuh segmen setengah perjalanan. Lalu sesudah itu, dia masih harus melewati banyak segmen, seperti 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, dan sebagainya. Sedemikian hingga jumlah perjalanan menjadi tak terhingga. Karena mustahil melakukan perjalanan sebanyak tak hingga, maka benda tak akan sampai tujuan. Yang kedua yaitu paradoks Achilles dan kura-kura. Achilles dan kura-kura melakukan lomba lari. Meskipun begitu, kura-kura diizinkan start lebih awal. Agar dapat menyamai kura-kura, Achilles menetapkan sasaran ke tempat kura-kura saat ini berdiri. Akan tetapi, tiap kali Achilles bergerak maju, kura-kura juga bergerak maju. Ketika Achilles sampai di tempat kura-kura, kura-kura sudah berjalan sedikit ke depan. Lalu Achilles mengejar posisi kura-kura yang sekarang. Akan tetapi, setibanya di sana, kura-kura juga sudah maju sedikit lagi. Lalu Achilles mengejar posisi kura-kura yang sekarang. Akan tetapi, setibanya di sana, kura-kura juga maju sedikit lagi. Demikian seterusnya. Jadi kesimpulannya, mustahil bagi Achilles untuk bisa menyamai kura-kura dalam balapan. Yang ketiga yaitu paradoks anak panah. Misalnya, kita membagi waktu sebagai deretan masa kini. Kemudian kita lepaskan anak panah. Di setiap masa kini, anak panah menduduki posisi tertentu di udara. Oleh karena itu, anak panah dapat dikatakan diam sepanjang waktu. Yang keempat, paradoks stadion. Terdapat 3 buah barisan benda A, B, dan C di lapangan setengah stadion. Barisan A terletak diam di tengah lapangan, sementara B dan C masing-masing terletak di ujung kiri dan kanan. Kemudian, B dan C bergerak saling mendekati dengan kecepatan yang sama. Antara sebelum dan sesudah, titik C paling kiri melewati 2 buah B, tetapi cuma 1 buah A. Berarti waktu C untuk melewati B sama dengan setengah waktu untuk melewati A. Padahal A dan B adalah unit yang identik. Filsuf selanjutnya yaitu
Pitagoras. Di sini ada beberapa pokok pikiran tentang Pitagoras. Yang pertama yaitu sakralitas angka. Matematika dalam tradisi Pitagorean dipandang secara berbeda dengan pemahaman matematika sekarang ini. Hal ini karena mereka memandang angka sebagai sesuatu yang sakral. Kredo mereka adalah numbers the universe. Angka adalah perwujudan kesempurnaan yang menjaga alam semesta. Alam semesta diatur dan diciptakan dengan perbandingan-perbandingan. Harmoni angka terwujud dalam perbandingan-perbandingan yang membentuk alam semesta, sehingga angka hakikatnya adalah inti tertinggi atas realitas dan sebagai perwujudan yang sakral. Kedua yaitu mistik angka. Pitagorean juga memiliki kepercayaan yang bersifat mistik terhadap angka, di mana angka mewakili realitas tertentu. Sebagai contoh, mereka meyakini bahwa segala sesuatu terdiri dari angka. Angka 1 melambangkan asal mula segala hal, sedangkan nomor 2 mewakili materi. Angka 3 adalah bilangan ideal karena memiliki awal, tengah, dan akhir, dan juga merupakan angka terkecil yang jika dijadikan titik dapat membentuk sebuah segitiga yang dihormati oleh penganut Pitagoreanisme sebagai simbol dewa Apollo. Angka 4 adalah lambang 4 musim dan 4 unsur. Angka 7 juga dianggap suci karena merupakan jumlah planet. Mereka meyakini bahwa bilangan genap atau 2 bersifat maskulin dan bilangan ganjil atau 3 bersifat feminin. Dan angka 5 adalah lambang pernikahan karena merupakan hasil perjumlahan dari 2 dan 3. 10 dianggap sebagai bilangan sempurna dan kaum Pitagoreanis menghormatinya dengan cara tidak berkumpul dengan jumlah hadirin yang melebihi 10. Filsuf selanjutnya yaitu Heraklitus. Pemikirannya tentang segala sesuatu mengalir. Pemikiran Heraklitus yang paling terkenal adalah mengenai perubahan-perubahan di alam semesta. Menurut Heraklitus, tidak ada satupun hal di alam semesta yang bersifat tetap atau permanen. Tidak ada sesuatu yang betul-betul ada. Semuanya berada di dalam proses menjadi. Ia terkenal dengan ucapan, semuanya mengalir dan tidak ada sesuatu pun yang tinggal tetap. Di sini ada dua cara. Cara yang pertama yaitu seluruh kenyataan adalah seperti aliran sungai yang mengalir. Engkau tidak dapat turun 2 kali ke sungai yang sama. Demikian kata Heraklitus. Maksudnya di sini, air sungai selalu bergerak sehingga tidak pernah seseorang turun di air sungai yang sama dengan sebelumnya. Kedua, ia menggambarkan seluruh kenyataan dengan api. Maksud api di sini lain dengan konsep mazhab Miletos yang menjadikan air atau udara sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Bagi Heraklitus, api bukanlah zat yang dapat menerangkan perubahan-perubahan segala sesuatu, melainkan melambangkan gerakan perubahan itu sendiri. Api senantiasa mengubah apa saja yang dibakarnya menjadi abu dan asap, tetapi api tetaplah api yang sama. Karena itu, api cocok untuk melambangkan kesatuan dalam perubahan. Sekarang kita masuk pada bagian kedua, yaitu filsafat Yunani klasik atau biasa disebut periode Sokrates. Untuk yang filsuf pertama yang akan kita bahas adalah Sokrates. Sokrates lahir pada tahun 470 sebelum Masehi di Athena dan meninggal pada tahun 399 sebelum Masehi. Sokrates menganggap bahwa penting pengalaman subjek individu dan tak tertarik dengan filsafat yang mengenai alam.
Ia lebih suka pada masalah yang berhubungan dengan manusia, terutama epistemologi dan etika. Ia lebih suka membahas kehidupan sehari-hari daripada yang rumit dan mengawang-awang. Sokrates ini adalah tokoh rasionalis, yaitu lebih mempercayai akal daripada inderanya. Sokrates menentang pendapat kaum sofis. Menurutnya kebenaran itu pasti, tidak relatif seperti yang dikatakan oleh kaum sofis. Sokrates mendapatkan kebenaran dari hasil ia menanyakan pada orang-orang di kota Athena yang memaksa mereka untuk berpikir. Sokrates meyakini bahwa yang dapat memberikannya ilmu yang sejati adalah manusia. Salah satu ungkapannya yaitu hanya satu yang aku tahu, yaitu bahwa aku tidak tahu apa-apa. Menjelaskan bahwa dirinya ini adalah orang yang tidak pernah puas dalam mencari pengetahuan. Berhubungan juga dengan penentangannya terhadap kaum sofis, menurutnya perilaku yang baik dan buruk akan berjalan bersama pengetahuan yang baik maupun buruk pula. Selanjutnya, filsuf yang kedua adalah Plato. Plato lahir di Athena pada tahun 427 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 347 sebelum Masehi. Di usianya yang ke-80 tahun. Keluarganya ini secara turun-temurun memegang peran penting di kancah politik Athena. Plato pernah menerima tuduhan bahwa ia berbahaya bagi kerajaan, lalu Plato ditangkap dan dijual sebagai budak. Singkat ceritanya, murid Plato bernama Anikeris membelinya. Ketika murid-murid yang lain telah mengumpulkan biaya untuk mengganti uang Anikeris menolaknya dan akhirnya biaya tersebut digunakan untuk membeli tanah untuk Plato dan dibangunlah rumah dan pondok-pondok yang diberi nama Akademia dan tertulis di bawahnya, orang-orang yang tidak tahu matematika jangan masuk ke sini. Sejak ia berumur 40 tahun hingga 80 tahun, di tempat inilah ia mengajarkan filsafatnya dan juga mengarang tulisan yang laris sampai sekarang. Jadi, inti pemikiran dari Plato itu adalah pendapatnya tentang idea. Konsep pengertian yang dikemukakan oleh gurunya Sokrates diperdalamnya menjadi idea. Idea itu beda dengan pendapat orang-orang yang dikumpulkan oleh Sokrates. Idea muncul karena kecerdasan manusia dalam berpikir. Pengertian yang ditelusuri dengan pikiran itu adalah idea. Pada hakikatnya idea sudah ada. Idea menurutnya merupakan suatu realita, bukan pikiran. Pada idea ini tersusun pemeringkatan derajat dengan yang tertinggi adalah idea kebaikan, lalu disusul oleh idea keindahan. Plato berpendapat bahwa tujuan yang benar dalam mendidik warga negara ialah warga yang mempunyai budi dan negara harus berdasar atas keadilan, baru bisa dikatakan negara yang ideal. Segala golongan dari semua tingkatan adalah alat semata-mata untuk ketentraman semuanya. Yang ketiga adalah Aristoteles. Aristoteles dilahirkan di kota Stagira, Makedonia, pada tahun 384 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 322 sebelum Masehi di usianya yang ke-62 tahun. Aristoteles membagi persoalan pemikirannya dalam metafisika, logika, fisika, dan pengetahuan praktis. Jadi karena itulah ia menamakan filsafatnya ini dengan nama teologi. Filsafatnya bersifat naturalistis dikarenakan sifat empiris yang terkandung. Logika Aristoteles merupakan susunan berpikir deduktif yang bahkan hingga saat ini masih menjadi dasar dari segala pelajaran mengenai logika formal. Dalam berbagai ilmu pengetahuan yang ia kembangkan itu ialah penjelasan dari hal-hal yang masuk akal. Banyak teori Aristoteles yang bertahan bahkan hingga 2000 tahun lamanya karena masuk akalnya teori-teorinya dan sesuai dengan pemikiran-pemikiran masyarakat pada umumnya. Meski kadang teori-teorinya ini adalah salah total karena kelirunya dalam berasumsi. Salah satu contohnya ialah Aristoteles menyetujui perbudakan karena menurutnya itu sesuai dengan hukum alam yang diyakininya, di mana yang lemah akan kalah oleh yang kuat. Nah, bagaimana ketika Aristoteles telah tiada? Apakah kefilsafatannya tetap berlanjut dan berkembang? Pada masa inilah kita menyebutnya sebagai periode Helenistik. Pada masa inilah kekaisaran Romawi muncul dan masyarakat Yunani mulai menolak filsafat yang bersifat abstrak dan tidak realistis.
Pada era ini juga, perkembangan ilmu pengetahuan tergolong minim karena Kekaisaran Romawi berfokus pada pengembangan teknologi dan administrasi daripada pengembangan ilmu pengetahuan termasuk psikologi. Di periode Helenistik ini, muncul beberapa pemikiran yang sebagian anti-filsafat seperti skeptisisme dan sinisme, dan sebagian pro-filsafat yaitu epikureanisme dan stoikisme. Selanjutnya, kita datang pada kesimpulan. Yunani kuno adalah masa di mana awal perkembangan lahirnya filsafat. Jenis pengetahuan indera dan mistik masih sangat mendominasi pemikiran orang-orang pada masa ini. Menurut sejarahnya, dasar dari kelahiran dan perkembangan ilmu sebagaimana yang kita kenal sekarang adalah filsafat barat. Karena dunia barat atau Eropa barat dalam pemikirannya mengacu pada Yunani. Bangsa Yunani mulai mempergunakan akal ketika mempertanyakan mitos yang berkembang di masyarakat sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Zaman ini menggunakan sikap inquiring attitude atau suatu sikap yang senang menyelidiki suatu secara kritis dan tidak menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap receptive attitude, sikap yang menerima begitu saja. Ciri pemikiran pada abad ini adalah kosmosentris, yaitu mempertanyakan asal-usul alam semesta dan jagat raya sebagai salah satu upaya untuk menemukan asal mula atau arch yang merupakan unsur awal terjadinya gejala. Tokoh filosof yang hidup pada masa ini antara lain Thales, Anaximander, Anaximenes, Pythagoras, Heraklitus, dan Parmenides. Periode Yunani klasik ini dipandang sebagai zaman keemasan filsafat karena pada periode inilah di mana orang-orang yang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ide-ide atau pendapatnya. Pada periode Yunani klasik ini, perkembangan filsafat menunjukkan kepesatan, yaitu ditandainya dengan semakin besarnya minat orang terhadap filsafat. Secara umum pada masa ini, filsafat berkonsentrasi pada pemikiran mengenai makna manusia, kebenaran, dan kebaikan. Periode Helenistik ini adalah saat di mana era Yunani kuno hancur bersamaan dengan meninggalnya Aristoteles dan Alexander Agung, dan orang-orang Yunani mulai menolak filsafat era Yunani kuno. Sekian pembahasan dari kami. Kesepian tanpa kekasih. Terima kasih. Dadah.